Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita semua. Di sini kami akan menemani waktu Anda yang sangat berharga untuk membaca buku yang berjudul Diyauddinil Islami atau Cahaya Agama Islam, yang mana penulis buku ini adalah Al-Haji Abdul Aziz Syarbini. Nah, ini beliau pengarang kitabnya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah atau kata pengantar atau pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maka sesungguhnya telah meminta kepada hamba. Pengarang buku ini menggunakan kata hamba sebagai bentuk tawadu atau kerendahan hati oleh sebagian keluarga dan saudara fil Islam. Padahal yang meminta adalah murid-murid beliau, tapi saking rendah diri dan tawadunya beliau menganggap murid beliau itu sebagai keluarga dan saudara di dalam Islam. Yang baik sangka supaya hamba dapat menulis dan menghimpun macam-macam manfaat, wirid dan zikir dan lain-lain, dengan maksud yang baik dan niat yang ikhlas murni. Mudah-mudahan hamba menulis risalah atau tulisan ini yang walaupun hamba bukan orang yang ahlinya dalam hal ini. Nah, ini bukti ketawaduan atau rendah hati beliau. Beliau tahu tapi tetap merendah. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim, semoga selalu memberikan taufik, hidayah, pertolongan dan petunjuk dan pertolongan kepada hamba dan sekalian kaum muslimin, serta memberi manfaat dengan risalah ini kepada hamba dan sekalian yang membantu dalam menerbitkan risalah ini, juga kepada sekalian pembaca dan kaum muslimin. Amin. Hamba namakan risalah ini dengan nama Diyauddinil Islami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi annahu ta'ala arhamar rahimin, bahwasanya Allah Ta'ala sebenar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang, wa ala kulli syai'in qadirun, dan atas segala sesuatu itu mampu atau kuasa. Nah, kita masuk. Pasal pertama atau bab pertama. Syariat, thariqat, hakikat. Syariat ini hukum seperti halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Thariqah ini jalan untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Sedangkan hakikat ini ilmu batin, bukan ilmu zahir. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh tidak bagi orang yang menjalani jalan akhirat
dan menghendaki keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat daripada tiga macam tersebut, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Menghimpunkan ketiga-tiganya. Nah, artinya orang yang ingin menjalani jalan akhirat harus mempunyai tiga hal, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Tidak boleh hanya satu. Tidak boleh hanya hakikat, tidak boleh hanya thariqat, dan tidak boleh hanya syariat. Karena hakikat tanpa syariat adalah batil atau tidak benar, dan syariat tanpa hakikat dan tanpa thariqat percuma dan kosong. Nah, percuma dan kosong. Tapi saya pernah dengar, jika kita hanya bisa salah satu, tidak bisa ketiganya, disebabkan kita jauh dari ulama atau apa, maka kita pegang yang syariat. Pegang yang syariat. Tidak apa-apa tanpa thariqat dan tanpa hakikat. Karena yang paling penting adalah ilmu syariat. Nih, jika tidak, paling bagus adalah menghimpunkan ketiganya, mengumpulkan ketiganya. Jika tidak bisa, seperti kita tidak ada uang untuk menuntut ilmu, keuangan terbatas, waktu terbatas, jauh dari ulama, maka saya pernah mendengar itu cukup menjalankan syariat saja, walaupun kita tidak mengerjakan thariqat dan hakikat. Contoh yang pertama, hakikat tanpa syariat, bahwa berkata seorang hamba, aku tidak perlu sembahyang, tidak perlu sholat, karena orang yang ditakdirkan pada azali, ditakdirkan oleh Tuhan tidak selamat dan bahagia masuk neraka, akan masuk neraka lah sekalipun aku mengerjakan sembahyang. Nah, ini contoh orang yang hanya memakai hakikat tanpa syariat. Kata dia, aku tidak perlu sembahyang, karena jika aku ditakdirkan masuk surga, maka aku akan masuk surga. Adapun jika aku ditakdirkan masuk neraka, sekalipun aku sholat, maka aku akan masuk neraka. Sembahyang di sini artinya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini contoh orang yang hanya memakai hakikat. Aku tidak perlu sholat, karena jika aku ditakdirkan masuk surga, maka aku masuk surga tanpa sholat. Dan jika aku ditakdirkan masuk neraka, maka aku masuk neraka sekalipun sudah melakukan sholat. Ini contoh orang yang hanya memakai hakikat, tapi dia tidak memakai syariat. Contoh yang kedua, yaitu syariat tanpa hakikat, bahwa berkata seseorang, kalau bukan karena amalku, niscaya aku tidak akan masuk surga. Karena yang sebenarnya dan hakikatnya bahwasanya masuk surga adalah semata-mata karena fadlullah, karunia Allah, pemberian Allah dan rahmatnya. Nah, cuman saya pernah dengar tidak salah juga hanya orang memakai syariat tanpa hakikat. Karena kata ustadz-ustadz itu, kita juga disuruh beribadah untuk mendapatkan surga. Nah, untuk mendapatkan surga.
Adapun makna syariat ialah segala suruhan dan larangan Allah. Nah, seperti sunnah, haram, makruh, wajib, mubah, halal, haram. Dan thariqat berlaku dan mengerjakan akan syariat tersebut. Sedangkan hakikat adalah pandangannya kepada batin yang tidak nampak, hakikat segala sesuatu, bahwa semuanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, saya pernah mendengar ceramah guru Udin. Salah satu guru di daerah Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Kata beliau, memang secara hakikat segalanya itu karena Allah, memang segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Tapi dari segi pelaku, yang baik datang dari Allah dan buruk dari diri sendiri. Nah, itu kata beliau. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi hambanya, iyyaka na'budu, isyarat kepada zahir syariat atau nampak syariat. Karena di dalam ayat ini dipandang zahir secara nampak usaha perbuatan hambanya. Nah, jadi iyyaka na'budu. Nah, kita sholat maka dipandang secara sholatnya. Sedangkan pada ayat iyyaka nasta'in adalah isyarat kepada hakikat, karena padanya melepaskan hamba dari dirinya segala daya dan upaya. Nah, karena semuanya itu tidak akan terjadi tanpa izin dari Sang Kuasa. Jadi sebagai kesimpulan adalah wajib atas setiap hamba mengamalkan atau mengerjakan akan sekalian perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Jika tidak bisa, semoga kita sedikit demi sedikit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedikit demi sedikit meninggalkan larangannya. Tetapi janganlah dia memandang semua amalnya menyelamatkan dan memasukkan ke dalam surga. Yang benar hanya dia ingat dengan amalnya itu adalah semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasnya dengan firman-Nya, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Artinya, maka beribadahlah engkau manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan, memurnikan amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala atas amalnya adalah semata karena karunia, pemberian dan rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa akan dia adalah semata karena keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ditanya segala perbuatan
Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Tetapi hambanya lah yang akan ditanya. Oleh karena itu jangan lupa akan tauhid kita berikut ini. Nah, jadi memang secara hakikat itu semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi dari segi pelaku perbuatan, yang baik dari Allah Ta'ala dan yang buruk dari diri kita sendiri. Pasal kedua tauhid. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mau bersama kami. Mohon maaf jika ada salah. Silakan like, share, komen jika kami ada salah. Mohon maaf. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.